Bergembiralah, tersenyumlah, janganlah kau tangisi semua kesedihan yang ada. Jangan lupa hari ini. Iya, mantap. Tepuk tangan. Atur dulu. Oke, kembali lagi di di Lain Talk Show. Nah, tadi sudah cerita-cerita panjang ya. Sudah panjang dan saya sudah ngopi banyak ini. Ngopi banyak. Dia nggak pula, nggak pula, sebelum itu ya tetap di subscribe bantu channel kita di Asbakna Asik Kabako. Betul? Jangan lupa. Aing aja di channel emang ngemis subscribe aslinya di Jiwa Lu channel itu ngemis. Lain ngemis, iya promo. Promo ya. Jangan lupa subscribe. Nah, Kalau nggak suka unsubscribe. Unsubscribe aja. Kalau suka like, kalau tidak suka dislike. terus mau ayat, di Walu channel. Jangan lupa Jiwa Lu channel juga sama di subscribe. Coba tonton konten-kontennya. Kalau misalkan konten-kontennya ternyata kurang bagus, coba kasih ide di kolom komentar. Kontennya mau dibawa kemana gitu ya. Amun si Asbak ya makan di setiap program di awal kan talk show, undang narasumber kan ya gitu kan ya. Ya. Jadi narasumbernya benter-benter ya. Ya. Jadi 3 pemuda berbahaya 3 pemuda berbahaya juga jangan lupa. Nah. Coba nanti tolong karya-karya kita. Nantikan juga dalam beberapa minggu ke depan, seminggu sebelum tahun baru, kita upload single kedua kita. Single pertama judulnya Gara-gara Pandemi, tapi gara-gara pandemi ini konteksnya memang negatif ya, negatif dalam artian seperti seolah menyalahkan pandemi. Ya. Tapi artinya sebetulnya sebaliknya. Kita tuh maksudnya orang lain, bukan ciptaan kita, tapi ada yang nitipin ke kita, mempercayakan ketika pemuda berbahaya, tolong garap lagu ini. Musiknya pun mereka yang garap, kita hanya mengaplikasikannya saja. Ya udah. Nah akhirnya jadi single pertama yang gara-gara pandemi. Single pertama. Single fighter mah main di dingdong jadi. Street Fighter lah ya tahu sih. Ya pokoknya mah jadi single pertama. Nanti ada single kedua. Ada single kedua. Jangan lupa pantengin terus 3 pemuda berbahaya. Kita. Salam berbahaya. Oh, salam berbahaya. Mantap. Untung tekinya jadi pokoknya mah lain bedas lain. Iya. Oh bedas juga. Ya untung bedanya. Tapi kan ini orang selamatkan akhirnya. Selamatlah buat bedas. Mantap. Mana le bedas. Mau tapi iya deh sebenarnya warga kota tapi bangga. Karena tapi ternyoblos ya. Betul. Apa mau jadi cuma ikut mendukung. Jadi panitia kami mah. Tapi kami mah netralnya, kami mah tengah jurung-jurung. Abi mah pasti ngagi pada nyoblos kamari, ngajar lebih panitia ya. Abi mah netral. Pasti ngagi nomor 1 tuh wow. Nomor 2 Atep. Aduh, kurang bola coba nanti. Nomor 3 Salvo Gunawan. Wah, si Salvo Gunawan babaheula ke Jamal Leutik Jin Danjun teh. Jin Danjun, benar. Jadi ingat aja Jin Danjun. Padahal deket namanya Katarawangna ku si Atep teh nya. Katarawang nama. Kita sama dari sekolah. Katarawangna Atep pemain bola ti Persib. Geus bisa kuruk gitu. Iya geus, tapi ieu lain aya unsur politik. Urang teh disokong dana ku nomor 3 teu apa. Daripada teu milih deui. Kan aya batur mah anu golput. Ya. Diundang menang surat edaran teu datang. Namanya teh ingat ada suara satu suara juga mempengaruhinya gitu lebar gitu maksudnya teh. Tah urang mah sebagai warga negara yang baik. Urang gue kudu milih gitu, tak pasti ngali. Ieu nomor 1 tuh warna. Nomor 2 Atep Rahung ke wow, najan orang tepati resep bola. Tepati berarti aya kemungkinan resepnya. Ya. Lain geuleuh, lain beda. Atau resep pisan lain. Tepati kan bola mah karena main kena gitu. Ieu tepati paling main PS unggul berarti kan aya resep kene berarti kan ada resepnya, ada sukanya gitu ya. Ada masih ada suka. Nomor 2 mah Atep. Aduh, tidak kurang cek saya kurang ieu nya, kurang histori lah. Pas ieu si Jin Danjun deh. Wah iya mau boga Jin nya. Jadi orang tuh langsung berarti itu menang teh ku sosok Jin di mana benernya. Oke tadi banget. Yang saya sama cerita itu. Banyak skip. Dia bukan lain aya unsur politik lain mah mersenter ke nomor 3 teh nya mugi-mugi we nya aman. Ya, diamanahkan ya. Oke, ini konsep dari 3 pemuda berbahaya. Nah, konsep
awal-awal. Ya. Ketika kita membangun channel ini 1 tahun yang lalu, persis bulan puasa, bulan Ramadan saat itu. Kita nothing tulus aja ya, kita bikin channel, kita berkarya, kita cover lagu-lagu Indonesia. Dalam 1 hari kita ngeproduksi 25 lagu langsung. Ya. Campur-campur lagu Indonesia, pokoknya mah awal-awal. Salah satunya ada Janji Manis, ada Jera dan lain sebagainya, ada Biarlah Bijinya. Nah, kita terus belajar riset gitu kan. Sebelum kita cover lagu Indonesia, retensi atau atensi penonton kurang greget lah gitu ya. Bukan tidak ada, tapi tidak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya coba nge-cover lagu barat. Lagu barat tidak juga gitu sih. Belum nemu ya namanya. Akhirnya setelah riset bawain lagu Hareudang. Pemiliknya Pasukan Perang teh gitu ya. Nah, pas lagu Hareudang di cover, kita kan nggak izin ya. Awalnya kan belum tahu covernya ternyata harus izin kan. Pas kita bawain lagu Hareudang, 1 juta yang nonton. Dari situ langsung kita teh bukan di direct sih, lebih tepatnya kita langsung dihubungi sama orang Pasukan Perangnya, bahkan yang menghubungi itu salah satu personilnya. Kang Anu lah kan disebutkannya. Sebutkan lah. Oh jangan. Ya si Kang Anu lah, ada salah satu personilnya kontakkan sama kita. Akhirnya kita mediasi gimana caranya supaya kita nge-cover dapat cuan lah intinya, mereka dapat haknya, kita juga dapat haknya. Akhirnya udahlah mediasi baik-baik beres. Nah, kita belum nemu awal mah, tapi dari si Hareudang ini teh kita coba deui gambling deui lagu Indonesia deui teu naik deui, nurun deui. Lagu barat teu naik deui. Nah, akhirnya lagu Sunda pertama yang kita bawain lagu Dua Sumbang. Ya. Duluna Bernyit amun teu salah. Oh ya, Bernyit. Di tidinya pas pertama diberlakukan PSBB. Kita teh mentok di 2000 subscriber. Ya. Tapi monetize mah udah dari awal Januari udah monetize. Masuk ke bulan Maret apa April mulai pandemi itu. April. Kita mulai April masa pandemi. Asalnya kita mentok di 2000 subscriber. Kecuali pas orang cover lagu Sunda, banyak yang nonton. Subscriber ningkat edun pisan drastis dari 2000 gejlik 3000 gejlik 5000 gejlik sampai gancang 1000 teh gancang pisan. Jadi naik 1000 teh gancang 1000 gitu sampai ke akhirnya terakhir sebelum saya nazar ya. Berarti udah 100.000 subscriber saat itu teh di bawah 100.000 teh masih 30.000 subscriber diundang lah ke salah satu acara di Rindu Gigs. Sama kayak live streaming, tapi itu mah live streaming. Rindu Gigs karena orang-orang semasa masa pandemi itu kan kebanyakan di rumah. Useless, terus nggak ada kerjaan lah, jadi kumahannya butuh hiburan. Akhirnya saya diundang ke acara itu. Ya sama sebagai narasumber yang notabene kita tuh konten kreator yang dikategorikan sukses gitu kan. Waktu itu baru 30.000. Waktu itu baru 30.000 subscriber dan mereka bahas gitu. Keren akan 30 berbahaya katanya udah mencapai 30.000 subscriber. Kita doakan mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi subscribernya. Amin. Banyak yang doain, banyak yang support. Alhamdulillah sampai sekarang ini 260 lebih. 260. Itu mimpi atau bukan? Gimana? Ngerasa mimpi atau enggak? Jadi bahkan sampai saat ini kita kadang suka tidak menyadari. Kita sudah, ya benar. Kita tidak sadar kita subscriber sudah sebanyak ini gitu. Bagi kita ini banyak. Mungkin bagi orang lain juga ini banyak karena perjuangannya ini luar biasa, tidak mudah. Tidak mudah ya. Yang tadi kata Ujang tiba-tiba sakit sebetulnya mah kalau dihitung mundur tadi ditarik ke belakang gitu ya. Dari saya SD, SMP, SMA sampai akhirnya ketemu 30 Pemuda Berbahaya main band, saya konsisten terus. Insya Allah saya yakin saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Nah, akhirnya ya ini pencapaian saya di 3 Pemuda Berbahaya sampai akhirnya saya diundang ke salah satu acara ulang tahunnya orang nomor 1 di Tanjung Priuk. Namanya Bang Roni. Mudah-mudahan Bang Roni nonton. Bang Ahmad Saroni, terima kasih banyak sudah mengundang kita ke sana. Bahkan tidak hanya satu kali. Beliau datang ke Bandung ngadain acara namanya Brompton Ulin karena Bang Roni suka main sepeda. Bikin acara di situ dan
pas coffee breaknya kita yang ngisi acara di situ. Itu pandemi atau sebelum pandemi? Sudah pandemi dan nah jadi dampak positifnya dari kita bikin konten tuh yaitu salah satunya ya yang bagi kita prestasi itu diundang langsung sama orang Tanjung Priuk, Crazy Rich Tanjung Priuk gitu ya. Nah ternyata kita jangan berkecil hati meskipun konten kita Sunda atau mengangkat budaya Sunda ya, Jawa Barat lokal, tapi jangan berkecil hati karena di luar ternyata orang-orang pun menikmati karya Sunda. Ternyata ya terbukanya itu salah satunya sama Bang Roni. Pas saya di Jakarta ngisi acara itu, hayang kawin dong. Ternyata hayang kawin ramai di sana. Jadi kita jangan berkecil hati karena kita orang Sunda. Kalian mah terkenalnya hanya di Jawa Barat aja. Jangan begitu. Ya. Nah ini saya sudah buktikan sama teman-teman semua gitu ya bahwa saya bisa mengibarkan bendera tidak hanya se-Jawa Barat saja. Ternyata di luar Jawa Barat pun Tiga Pemuda Berbahaya dikenal. Alhamdulillah. Saya sekali lagi bilang banyak oke ya sama Bang Roni, terima kasih banyak. Sekarang selain di Jakarta ini banyak oke gitu di luar pulau oke nya. Luar pulau pun menikmati oke nya. Penikmat Sunda banyak. Bahkan saya waktu kemarin suka live sendiri kadang-kadang atau live sama anak-anak. Ada yang nyapa dari Singapura, dari Brunei Darussalam, dari Arab sekalipun ada, dari Taiwan. Mungkin itu orang Indonesia yang lagi bekerja di luar. Dan akhirnya ketika ngelihat channel kita, karena channel kita Sunda, dan mereka pun mungkin ada sebagian orang Sunda, ngerasa kangen. Ya, kangen pengen pulang, itu berarti pengen kadang-kadang, wah ada channel ini nih, maksudnya ini kontennya Sunda nih. Jadi kangen kampung halaman, pengen pulang. Nah itu dari situ. Jadi akhirnya alhamdulillah kita menemukan formulanya di channel kita tuh ya dengan Sunda inilah yang membawa nama kita sampai saat ini. Jadi orang Sunda itu. Ini mah dikasih endorse Mang Piksi. Nah, ini ngomongin orang-orang Sunda, terus ada yang penonton juga yang suka watching di YouTube-nya atau enggak yang live juga. Itu pengalaman baru juga beberapa hari ini kita uploadin di channel kita di sini. Ada sahabat saya di Malaysia. Ya lumayan lah, udah 15 tahun di sana. 15 tahun sana. Dia komen ke saya, ke DM ke saya di IG katanya. Saya kangen sama Jawa Barat, tapi saya nggak ngerti sekarang bahasanya seperti apa. Saking lama di sana. Saking lama. Tapi dia mengerti. Pingin berkomentar, saya harus ngomong apa? Yang dibahas sama kita tuh ngejurus ke sana, tapi nggak ngerti. Saya mau ngomong apa nih? Gitu. Ngomongnya susah, tapi dia paham sebetulnya. Paham. Terus dia bilang, saya kangen pingin pulang. Dan akhirnya dia nge-DM, insya Allah setelah 2021 sekarang di bulan 6 dia pulang. Temen itu sahabat saya pulang nanti ke sini, mudah-mudahan ketemu sama Tiga Pemuda Berbahaya ya. Tahu nggak Tiga Pemuda Berbahaya? Saya belum kasih linknya. Nanti saya kasih link dia biar mudah-mudahan nanti pas beliau ke Bandung, kenal sama Tiga Pemuda Berbahaya, lebih mengenal Sunda lagi. Betul. Jadi dia tidak melupakan jati diri dia. Ya. Gitu. Kalau kadang-kadang saya suka bilang tong nepikan nyaredet hate atuh. Nyaredet hate. Apaan tuh? Saya lupa nyerempet saya itu gitu kan. Nyerempet. Apalagi bahasa Indonesia? Iya. Kan bahasa Malayanya kan beda ya, menyerempet, nyeredet, terus apalagi ya gitu dia nggak ngerti. Pokoknya jangan sampai bikin kamu sedih aja di sana. Kalau mau ya banyak sih di link-link YouTube atau yang lain tentang kedaerahan Sunda, buka aja banyak. Aku bilang kayak gitu. Ya, terpulang langsung ketemu kamu, pengen ketemu sama teman-teman yang bisa bahasa Sunda lagi, tolong lidah saya perbaiki lagi. Kayak gitu. Berarti nanti pertemuan juga sama kita lahnya. Betul. Saya dulu lah, misalkan kalau teman-teman Tiga Pemuda Berbahaya semuanya komplit bisa hadir juga nih di Antos ke. Yang mudah-mudahan yang kayak barudaknya. Ya, nanti kita gabung lagi aja, kita ngomongin Sunda benar-benar. Benar-benar lahnya. Jadi orang teh tong poho jika bakal orang jadi orang lahir di tanah ieu. Ya orang tong nepi ka ayeuna karena udah terlena ka luar negeri, orang ngapopohkeun ulah nyampe kitu nya. Betul. Ngomongkeun budaya nama ulah. Nah, itu dia. Oke. Ting karacak ninggang batu teruskeun nanti. Iya, deui wae. Ting karacak ninggang batu, lila-lila jadi linu. Nyeri atuh sirah. Nyaman. Akhirnya Tong.
Oke, terus tadi mengenai konsepnya sudah terjawab, jadi inspirasinya tetap dari situ dan sekarang menjalur konsepnya ke Sundaan ya. Itu menambah viewer dan subscriber yang banyak. Dan sekarang apa nih ya? Selama pandemi ini hilang konten atau enggak? Hilang. Iya lah. Kopi teh beki beak tintis. Kumaha mun dipanasan deui kumaha. Dipanasan deui diisian deui kumaha tah gitu. Oh, hayang anyar. Oh, atuh ngobrol. Nyuno hayang anyar yo. Coba eta beakeun. Geus tuh. Mantap ya. Nitip Tony Gula. Siap. Gampang. Kita pas breaknya. Kita break. Sok, mana jawab lah. Selama pandemi ini hilang konsep atau enggak? Jadi selama pandemi ini teh kalau berbicara konsep, ya kita tidak pernah merasa kehilangan konsep. Bahkan makin sini ya yang tadi kita sebutkan gitu, yang tadi saya sebutkan, kita menemukan satu ide karya untuk menggambarkan keadaan selama pandemi. Ya. Jadi bukan konsepnya justru malah makin berkembang, bahkan kita punya ide untuk menggambarkan situasi orang-orang di masa pandemi ini gitu. Ada satu karya yang saya ciptakan judulnya Nantilah pokoknya. Ya. Itu namanya. Nah, di akhir ya. Iya, di akhir aja. Pokoknya mah ada kaitannya dengan keadaan kita sekarang. Nah, pesan saya buat teman-teman semua yang di rumah, ketika kita menghadapi satu masalah apapun, jangan mengeluh, tapi berkarya. So, insya Allah dari apa yang kita rasakan ini, kalau kita berkarya dan jangan lupa satu lagi, bersyukur. Ya. Ketika kita bersyukur akan melahirkan karya yang bagus. Itu. Ulah ngeluh gitu. Jadi pokoknya mau ulah elek tah banyak. Ulah elek-elek. Kan aya hashtagnya di rumah aja. Nah, itu selama kita di rumah ternyata manfaatnya banyak sekali. Yang tadi salah satunya subscriber meningkat, viewer juga sangat banyak. Ya alhamdulillah, maksudnya bukan sangat banyak, aya lah gitunya. Lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ke rumah orang manggih formula ternyata dengan orang mengangkat budaya Sunda tanya di channel 3 Pemuda Berbahaya tuh. Alhamdulillah ini dampak positifnya. Ya. Nah, berarti kan pandemi ini jangan dikaitkan dengan dampak negatif saja. Kan orang-orang kadang-kadang ini gara-gara pandemi ya orang jadi gawe hese tuh boga pagawean lah. Jangan menyalahkan pandemi ya. Jangan menyalahkan pandemi. Karena justru jadikanlah pandemi ini membuat kita lebih cerdas lagi dalam melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Jadi intinya jawab aja. Siap. Untuk menjawab pertanyaan Kang Beben. Ya, Bebe aja, jangan pakai S. Oh, siap. Kang Beben. Ya, Beben ada lagi nanti. Ada Beben, ada lagi nanti Beben. Udah Kang Beben. Kang Cece Kang Cece. Tadi Bebe. Ada ini AA, ini Cece. AA, Bebe, ini Cece. Ini bukan Cece sebetulnya, Cece di depan. Ada Kang Cece? Ada. Dede ada. Ini paling enak di bawah. Ayo karena punchline-nya eta. Kamu ada artinya? Enggak. Oke. Ngomongin pandemi sudah jelas. Kangen nggak untuk merasakan event lagi? Sebetulnya, ini harus dibahas lagi. Ya. Yang tadi kan udah dibahas. Selama pandemi, alhamdulillah saya tidak menemukan kesulitan yang besar. Bahkan kemarin saya anggap undangan kemarin ke Tanjung Priok itu sebagai event. Event besar yang sifatnya tidak jauh seperti event-event sebelum masa pandemi gitu. Bahkan ini event bagi saya berkesan sekali. Iya. Kesannya luar biasa. Jadi luar biasa itu apa? Saya ketemu sosok orang yang diperhitungkan di Tanjung Priok. Karena dia juga sama dari bawah. Dari orang tidak punya keluarga yang dari nol pisan, dari orang tidak punya tapi orangnya mau berusaha, akhirnya sampai saat ini mereka bukan kaya instan gitu. Kayaknya tuh bener-bener dari nol yang dia perjuangan ikut ke orang lain dulu sampai ditunjuk-tunjuk, sampai diusir pernah dari ruangan. Kamu siapa? Saya driver tidak di sini ruangannya, driver di luar saja. Bosnya ngomong gitu. Sampai akhirnya bosnya meninggal. Dia membuktikan, tadi kalau misalkan bosnya masih ada, dia mau membuktikan saya dari bawah tapi sekarang saya jadi
jadi orang yang memegang perusahaan itu sendiri. Bos lah. Iya jadi bos. Nah itu kejadian boga perusahaan itu luar biasa. Makanya jangan pernah menganggap atau memandang sebelah mata orangnya yang tadinya kita tuh melihat dia dia mau tukang parkir driver atau tukang ngamen gitu mah. Jangan lihat dari covernya ya. Jangan lihat dari covernya, lihatlah proses atau usahana. Betul. Selama dia berusaha untuk menjadi sesuatu tinggali etana gitu. Jangan melihat luarnya doang gitu. Maaf ya. Mana tukang beca ini bakal lagi sok kan beca. Jangan lihat itunya. Justru lihat prosesnya. Orang teh kumaha ya hayang ngahirupan diri orang gitu dengan orang teu ngemis minimal tidak mengemis. Luar biasa. Orang kita jadi contoh. Maksudnya jadi motivasi jeung urang. Pada jam orang kudu berkah. Orang baca eta. Oh iya, baca kabel lah perjalanan hidup beliau itu. Makanya orang zaman akhirnya alhamdulillah lah. Disyukur gue kayaknya. Iya, disyukuri nggak pakai we, disyukuri. Jangan pakai we, disyukuri we. Kalau we mah kadang bisa, kadang tahu we. Karena bersyukur we, disyukuri. Maksudnya itu mah dari celemehan lah itu. Ya, orang-orang perlu bersyukur. Bersyukur lah intinya mah. Bersyukur. Nah, itu sudah menjawab. Jadi selama pandemi alhamdulillah saya dapat event yang bagi saya luar biasa. Selama pandemi itu alhamdulillah tidak mengurangi. Tapi kalau yang dibicarakan tadi kangen event yang sebelum pandemi, sangat kangennya meskipun berbicara bukan nominal saja ya. Ada kadang-kadang orang kan resep ketika manggung di Tonton Ruba Cilemah. Betul. Wah diharapkan PK film. PK-nya ngalungan. Dia dilulukan ya. Iya dilulukan. Lu gitu. Ngalungan. Aku agak lawan ini kan waktunya bulannya. Yang itu namanya etalah teriakan-teriakan itu yang kadang-kadang bikin saya tidak perlu orang bayaran gede, tidak perlu acara gede, yang penting mah penonton kabeh fokus ke orang. Bagi orang itu prestasi. Ya. Jadi saya menghibur orang secara tidak langsung, saya terhibur dengan aura marahan hatinya. Wah, kalau orang itu pikir lagi gitu. Nah, itu yang ingin berdengar di telinga itu yang saya salah satunya itu. Itu di sebelum masa pandemi. Nah, sayangnya sekarang kan sesuai protokol tidak boleh orang berkumpul-kumpul sampai padat gitu kan. Ya, betul. Nah, itu yang adalah rasa kangen orang teh hayang kitu deui. Tapi ya alhamdulillah kemarin pas di acara Bang Roni ini ya meskipun tidak sejumlah yang saya harapkan gitu ya, tetaplah renggang gitu menonton teh aya nu juru di mana karena kan enggak boleh berdekatan ya. Tapi tetaplah ada satu kepuasan karena itu kan channel privacy. Yang nonton hanya orang-orang itu aja segelintir, tapi ya bagi saya itu juga prestasi memuaskan. Amin. Ya mudah-mudahan di tahun sekarang atau nanti tahun akhir di awal tahun sekarang juga di 2001 pandemi semoga berakhir. Amin ya Allah. Jadi kita bisa beraktivitas seperti semua kembali yang menuju ke jalur event ke event lagi. Jadi kita rezekinya selalu ada lagi. Ya sekalipun gini Kang, kalau misalkan ternyata pandemi tidak sesuai ekspektasi, ternyata pas bulan tahun depan ternyata pandemi itu masih ada, ya udah kita harus bersyukur, harus rela untuk berdampingan dengan yang namanya pandemi ini gitu. Ya udah, ya seperti kita sekarang hari-hari biasa aja, kita selalu tidak jauh yang namanya penyakit kecil kayak batuk, pilek, yang gitu-gitu kan udah biasa ya. Ya obatnya apa? Ya obatnya mungkin istirahat yang cukup atau mungkin yang cocok obat warung yang biasa dapat resep dokter gitu kan. Ya gitulah intinya mah. Kalau pandemi ini belum berakhir sampai nanti tahun depan, ya sudah kita harus relakan, kita harus berdampingan dengan pandemi. Iya. Ya gitu aja. Paling apa? Merubah kebiasaan hidup. Sudah menyesuaikan. Gitu aja. Oke, sebelum kita lanjut masih banyak ya. Mungkin ini segmen terakhir sudah ini. Ya, nanti juga kita akan minta ini beberapa pesan para sahabat. Nah, cuman kita dapat pelajaran juga dari pembahasan barusan bahwa di masa pandemi ini jangan menjadi orang lain ngeluh lah istilah namanya. Jadi penyebab kita karena berkreasi pun itu bisa jadi jangan keluar juga gitu ya. Kreatif lah istilah namanya. Betul. Berkreasi juga. Oke. Kita lanjut lagi nanti.
tetap di Lain Talk Show. Ya, masih di Lain Talk Show, masih ada Kang Matt juga, Bang Mogel. Ini di segmen terakhir kita ini sok malah ngopi heula. Mejong Jon. Atau nuhun ya terus di refill atau refill sih? Refill. Terus di refill lagi nomor pula. Loba teuing caina. Nah, saya masih mengeluh. Oke, enggak apa-apa, enggak ada gulanya tapi caina oge teu dilobaan oge meureun. Amun di cai anu teu digulaan caina loba teuing jadi kumaha? Hamar. Jadi hambar aja. Kita coba. Ya, dicoba dulu. Jika itu mah amun loba teuing juga bajigur wae gitu. Pas teu bajigur mah juga ceher. Ceher pas deh. Pas wae. Kali ulang atau pun. Nah, beres. Oke, Bang Met. Ya. Di 3 pemuda berbahaya pernah ada hal-hal lucu nggak? Hal lucu 3 pemuda berbahaya ya sangat banyak dong. Banyak. Salah satunya kalau misalkan kita lagi bikin konten, kadang-kadang kita direncanakan dulu ya. Kadang-kadang semuanya ya. Semuanya sebelum bikin konten pasti punya perencanaan. Anggap storyboard lah. Ya. Kita nanti bikin lagu ini. Tapi saat on the spot, bling. Nah, ya kadang-kadang suka jadi bingung gitu. Ya hal lucu nanti. Kadang-kadang jadi, naon ya betenya. Aduh, tong ka diulik lah lagu yang mah lieur. Skip. Tiba-tiba jadi nama naon. Itu gitu. Hal yang bagi kita tuh lucu karena naon. Kita bisa membuat satu konten unscript. Storyboard. Ya. Tapi tetapnya pas di lapangan udah spot orang kadang-kadang sok kaidean, geus mau ke lagu ieu jadi. Bahkan sampai kolaborasi sama salah satunya sama Willy Preman Pensiun kan, kita pernah kolaborasi. Saat itu kita pertama ketemu sama mereka pun lagu naon ya gitu kan. Jadi memang tidak ada perencanaan gitu. Jadi itu memang ya bagaimana saprakna jadinya saprak menjadi model ieu we gitu. Ente kan tuh nitah urang mi ente kudu ngomong kieu henteu kan ya. Sok we saayana sirah we keluarkeun tumpahkan semua teh model gitu. Hal lucu teh ya kadang-kadang kita tuh ketemu sama orang-orang yang kita tidak bayangkan sebelumnya ya. Orangnya. Anjir. Digeuleuh. Yang mana tuh lucu aja. Soalnya atau hal lucu atau gimana? Kemarin dia pernah ngomong saat orang ngalawaknya seri. Ya emang nih banget aja kayak seri. Tak memangnya toko bang ngomong ngecicing lucu kan? Ya lucu tuh dalam artian apanya dulu gitu. Ya lucu orang mending Oke, dari ini, bentar ada yang masih saya ingin tanya. Gimana? Dari 3 personil, nah, 3 orang ya, 3 orang. Yang dianggap memang paling lucu siapa? Apa diri sendiri atau ada 2 lagi teman? Sebetulnya mereka punya karakter masing-masing, termasuk saya gitu kan. Tapi ngesok ngajen ngahibur gitu, mun orang-orang nge-start atau naon? Ya, basisnya namanya Abed Tiafur. Di follow Instagramnya tentang Abed, _Abed. Jadi dia basicnya dulu dia memang main band juga, tapi pernah ikutan stand up comedy. Sudah foto sama Indro sama siapa sih? Penny Rose. Nah kalau Penny Rose, lagi Raditya Dika. Sama siapa lagi yang itu teh? Yang mana? Panji. Jadi itu tujuan nama cenah orang mah dan ngiluan audisi teh kepotoan unggul. Oh gitu. Nah, jadi kan gitu ya. Niat orang. Niat orang audisi niat teh imah teh urang mah kepotoan unggul. Dan geus kacumpunan ku geus sakitu. Sebatas gitu kan. Jadi lulus. Tapi saat bebarengan jeung 3 pemuda berbahaya, dia suka punya punchline yang kadang tepat, kadang tidak gitu kan. Garing gitu ya. Kadang garing gitu. Tapi kadang orang ger capek geus nyian konten teh bletuk ku eta ngomong jadi lucu gitu. Absurd enggak waktu itu? Enggak absurd sih, cuman hanya saat-saat tertentu dia absurd. Tapi kalau keseharian dia normal biasa. Tapi kebanyakannya absurd. Ya, makanya ya lihat aja konten-konten 3 pemuda berbahaya. Dia senang pakai kolor absurd kan? Ya. Tapi ya bagi dia nyamannya begitu, enjoynya begitu, ya udah. Sudah. Oke, Kang Met nih terakhir, enggak? Mungkin. Ya paling eta lah. Aya nama kepesan-pesan dia. Yang pemuda atau milenial ayeuna di masa-masa kieu ya. Ente pan kudu lebih kreatif deh. Ya, betul.
Cing pesan yang kesana ya saat can ke penutupan. Oke. Mangga. Ya, saat acana orang atau nun pisan sekali deui tos diulem di channel luar biasa ieu nya. Teu nyangki teu ngimpen nanaon teu aya pirasat nanaon tiba-tiba abi teh diulem ka dieu. Tadi ge abi mah nyelonong we ya tiba-tiba di awal-awal gitaran gini di ruangan. Oh, gitu nya awal-awal saya teh asup. Tiba-tiba akhirnya ngobrol jeung Ujang, ngobrol jeung Bebe gitu nya. Alhamdulillah. Dah sekali deui nuhunkeun ka channel Asbak ieu tos malam abdi. Pesan-pesan kanggo teman-teman semua, aku bahasa Indonesia banyak kabehnya. Buat teman-teman semua di sini dalam masa apapun, sekarang kita pandemi ini anggap ini ada satu tragedi, bukan tragedi ya, lebih tepatnya tuh ini satu kebiasaan baru aja sebetulnya, kebiasaan baru yang biasanya kita normal seperti biasa. Nah, sekarang ada satu kegiatan yang di luar biasa gitu ya, yang tadinya kita jarang cuci tangan sekarang dianjurkan untuk banyak cuci tangan. Itu sebetulnya kalau ngomong positifnya positif lah ya, kita harus mencuci tangan yang rajin, menjaga 3M 1T ya, 3M ya, menjaga jarak sama apa tadi itu memakai masker gitu ya. Meskipun sekarang kita podcast nggak pakai masker, bukan berarti kita tidak mematuhi protokol, bukan berarti begitu ya. Jarak kan udah ada nih, ya jarak udah ada ya. Nah, tidak memakai masker, namanya ngomong pakai maskernya sejam lebih ya. Ada sejam lebih kita ngobrol nggak kerasa, hanya memakai masker, kebayang nggak nanya. Soalnya ini saya yakin ini ruangan udah steril. Ya steril, pasti udah steril. Semuanya udah dipakai disinfektan. Tadinya sebelum kita syuting juga udah pakai disinfektan, kita udah pakai hand sanitizer, semuanya protokol semua udah dilaksanakan. Nah, tadi berbicara tentang pesan-pesan atau wejangan dari saya selaku personel 3 Pemuda Berbahaya mewakili teman-teman yang ada di sana yang nggak ikut kemari. Ya pokoknya buat teman-teman tetap berkarya, stay healthy, stay positif. Jadi jangan berpikiran yang negatif dulu. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, jadikanlah dampak pandemi ini tuh bukan hanya negatif saja. Jadikanlah kita agar berpikir lebih cemerlang lagi, lebih kreatif lagi untuk melakukan sesuatu. Nah, paling jangan di saya mah gitu. Jangan jadi mengeluh, jangan jadi kecil hati, jangan jadi putus asa. Saya yakin kita bisa melewati semua ini kalau kita selalu berpikiran positif dan jangan lupa bersyukur. Itu aja sih. Nah, masukan positif ya rekan-rekan. Mungkinnya tetap jaga kesehatan oke. Itu ya, intinya mah itu jaga kesehatan oke. Stay healthy tadi udah dijelasin. Stay healthy itu kan jaga kesehatan. Si eta tengarti kan nih. Stay healthy. Be positif. Be positif. Maksudnya apa? Berpikiran positif. Betul. Terus benar. Stay healthy. Jaga kesehatan. Jangan safety first. Down. Safety first. First time ngerti. Safety. Jaga. Bahasa Inggris teh euy. Malah nyai jadi itu nama jaga kesehatan. Ya, itu. Pesan terakhir, ya segmen terakhir itu. Ya. Sebetulnya masih pengen banyak cerita sama teman-teman atau netizen Asbak. Lanjut aja di luar. Ya. Namanya kayak baru dah tepuntennya di wakilan heula ieu mah perdana. Ya, perdananya ieu mah warming up lah. Ya. Warming up. Teuing lah, eta pokona artina lah. Warm teh cacing. Warm eta. Warming up. Itu kudu dikit warming teh cacing, up teh naik, cacing naik. Berarti eta mah kanu ieu produknya atuh, nu kaluhur. Pemanasan. Jadi pemanasan adalah untuk perkenalan atau introducing atau observasi. Nah, itu dia. Jadi orang mau observasi dulu. Benar-benar tiba heula. Teu naon bae emang di ditu kitu. Emang geus di ditu aja. Emang geus di ditu nah. Pokona mah tetep stasiunnya Semboyan. Oke. Next orang Dewan. Siap. Ya. Oke, itu tuh lagu terakhir. Siap.
Iya, saya ingin ucapkan dulu terima kasih banyak sekali lagi Kang Mets atau non ngobrol ngawangkong di dia di Asik Ngabakona atau non Teteh yang di depan terima kasih banyak sudah mendampingi. Makanya saya support selalu ya. Asik ya, pokoknya Mang Mets jaga terus kesehatannya, jaga juga keluarganya baik-baik. Kita gunakan prinsip 3M 1T sama dengan 17. Nah, tahu itu. Ya itu dia ya. Pokoknya jaga jaraknya, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun, atau juga memakai air yang mengalir dan juga tidak berkerumun ya. Itu dia. Dan nanti kita juga terima kasih buat sekali lagi Kang Met, Mang Bogel, Mang Ageng, hatur nuhun, Teteh terima kasih banyak juga, dan juga yang punya podcast di sini terima kasih banyak buat Asik Ngabakona di Lain Talk Show-nya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Soalnya benar-benar asik. Ya, asik pisan dia bener channelnya asik. Kita asik-asikan aja. Tadinya saya mau pakai kolor sebenarnya. Ya, pokoknya mah teu make kolor ge asik. Asik ya. Asik ya. Oke. Jadi bari nganak lagu naon enak. Memotivasi teman-teman dia agar selalu bertahan. Namun tuh bisa nyerang bertahan. Bertahan dulu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi, Mang. Terima kasih buat para sahabat Lain Talk Show. Kita akan tutup aja di sini. Yuk. Saya akan pamit mundur. Saya Bogel. Saya Bebe Ruli Sebastian dan juga teman saya ada Ageng. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain Talk Show. Come Bertahanlah kawan, jalani hidupmu dengan tenang. Bergembiralah, tersenyumlah, janganlah kau tangisi semua kesedihan yang ada. Bertahanlah kawan, jalani hidupmu dengan tenang. Bergembiralah, tersenyumlah, janganlah kau tangisi semua kesedihan yang ada. Jangan lupa hari ini. Iya, mantap. Tepuk tangan. Atur dulu.